Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain bi sanadihi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bis-sur'ah innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi. Muttafaqun alaihi. Hadis ke-21 di bab sabar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadid, bukan orang yang hebat, yang kuat, yang keras, bisurah, adalah orang yang ahli surah, ahli kelahi, ahli bulat. Bahasa kita nih, yang jago itu bukan yang hebat pun, yang hebat kelahinya. Orang jago itu bukan yang hebat kelahinya, tetapi siapa yang syadid? Innama syadid, orang yang jago itu adalah alladzi yamliku nafsahu, yang bisa memiliki nafsunya indal ghadab, ketika dia marah, ketika dia emosi. Yang jago itu ketika dia emosi masih bisa mengatur dirinya. Itu orang hebat. Orang itu kalau sudah emosi biasanya nggak bisa mengatur. Omongannya tidak bisa diatur, perilakunya tidak bisa diatur. Bukan baterai. Pekerjaannya nggak bisa diatur, pikirannya nggak bisa diatur, kacau semua. Rasakanlah biar kalau lagi emosi apa yang kita kerjakan. Tidur nggak enak. Kadang-kadang tangan bergerak tanpa dirasa. Mulut keluar omongan tanpa disadari. Kalimatnya khilaf, saya khilaf. Nah, itu dia. Kita tidak bisa memiliki nafsu kita, nggak bisa mengontrol diri ketika emosi. Berarti lemah. Orang hebat adalah orang yang mampu mengontrol dirinya walaupun ketika emosi. Kalau di masa-masa seperti ini, masa tenang, nggak ada emosi, pikiran sedang bersih, sedang jernih, ngatur emosi, ngatur diri sendiri, wajar. Kita lagi santai, nggak ada apa-apa, nggak ada emosi, nggak ada gangguan, bisa mengontrol diri ya wajar. Harus itu, kalau nggak bisa orang nggak normal berarti. Yang hebat itu sudah ada emosi yang harusnya bikin kita kesal, bikin mulut ngomong sembarangan, masih bisa mengatur dirinya. Ini orang yang hebat. Ini orang yang jago bahasa Banjarnya. Ini orang istimewa. Coba biar rasakan. Ada orang nyakiti kita, ganggu kita, entah itu dengan mulut atau mungkin dengan tangan. Lebih sulit mana? Ngebales apa nahan diri ya ngebales? Lebih sulit nahan, nggak balas. Dicaci orang, dicaci sama orang lain, misalnya ada yang caci kita, ngata-ngatain kita. Lebih sulit kita diam menahan diri nggak emosi daripada kita balas caci. Kalau balas caci gampang, balas caci itu gampang. Tetapi yang hebat itu yang bisa menahan dirinya. Makanya inilah bagian dari sabar. Ini sabar. Orang sabar itu orang hebat. Orang sabar itu orang istimewa. Tahan diri dia. Mau dicaci, mau disakiti, lagi emosi, lagi marah, dia bisa menahan diri. Ini orang hebat. Dan ingat, sudah pernah kita bahas juga dulu sebelumnya, menahan emosinya, tidak marahnya, ya, tidak marahnya bukan karena nggak mampu. Mampu dia, seandainya kelahi dia bisa menang. Dia mampu, dia nggak takut sama lawannya, cuman dia takutnya sama Allah. Nah ini yang dapat pahala besar. Ada orang ulun sabar, dicaci nggak pernah bales, diajak kelahi nggak pernah ngelawan, takut. Yang ngelawan kebetulan ahli-ahli silat semua, dirinya masih halus, masih kecil, nggak bisa apa-apa. Kenapa kadang ngelawan? Sabar. Tapi kalau yang ganggu dia orang yang lebih lemah, ngelawan dia, ini bukan sabar namanya. Kadang-kadang kita kayak gitu ya. Kalau ada yang nyakiti kita, yang orang di atas kita,
saya sabar. Yang nyakiti di bawah kita, wah kita habisi dia. Itu ternyata bukan sabar itu. Kenapa? Bukan sabar itu. Pilih musuh namanya. Pilih lawan. Sadar diri itu. Oh ini saya kalah, sabar. Saya menang, sikat. Ini bukan sabar. Nah bedakan itu ya. Bedakan itu. Dan sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ingat. Jangan sampai kita bangga kalau kita bisa meluapkan emosi. Salah. Ketika kita meluapkan emosi itu kita menunjukkan kelemahan kita sebetulnya. Kita menunjukkan, membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita itu lemah. Hadis selanjutnya ya. Wa an Sulaiman bin Surad, dari Sayyidina Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini obatnya tadi. Biar kalau ada yang bikin emosi kita tahan diri, nggak marah. Kan barusan disabdakan orang hebat itu bukan orang yang kelahi, tetapi yang kalau dia emosi bisa menahan dirinya. Gimana caranya di hadis ini ada? Jadi saat Sayyidina Sulaiman ini duduk bersama Rasulullah SAW, ada dua orang laki-laki yastabbani, saling caci. Yang ini caci juga. Adu mulut berdua. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu. Dan salah satu dari dua orang yang lagi mencaci tadi sudah memerah wajahnya dan sudah keluar urat-uratnya. Ya, urat-urat di sini sudah mulai keluar semua. Artinya tanda lagi emosi banget, sudah marah. Ya sudah tidak terluapkan. Dan memang kita begitu ya. Kalau udah mulai emosi kan kelihatan dari wajah mulai memerah. Nah ini Sayyidina Sulaiman sedang sama sahabatnya, sedang sama Rasulullah SAW. Lalu ketika melihat nih dua orang lagi caci dan sudah mulai emosi, Rasul bersabda, faqala Rasulullah SAW, inni a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Kasih tahu kepada Sulaiman dan sahabat yang lain, sungguh aku tahu ada sebuah bacaan, kalau dibaca sama orang yang lagi marah tadi, la dhahaba anhu ma yajidu, niscaya emosi yang ada pada dirinya itu akan pergi, akan hilang darinya emosi yang ada pada dirinya, kemarahannya akan hilang. Nah, ini kita kalau lagi emosi baca ini. Apa itu bacaannya? Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba minhu ma yajidu. Seandainya dia baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, niscaya akan hilang darinya rasa emosi yang ada pada dirinya. Kita ini kalau lagi emosi baca ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kok bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Iya, karena amarah itu dari setan dan nafsu. Setan yang gerakannya. Kalau kita berlindung kepada Allah dari setan, beres, hilanglah emosi tadi, penggerak emosinya hilang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala lahu inna nabiyya, lalu sahabat langsung datangin orang yang lagi marah tadi ini. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niscaya hilang emosimu. Kita itu kalau emosi nggak bisa mengontrol diri ya, keluarlah sesuatu yang kadang-kadang nggak kita inginkan. Nah, sebelum terjadi hal-hal jelek, bahaya ya, emosi ini sangat bahaya. Jangan dikira hal remeh. Bisa berakhir kepada pembunuhan. Sudah kita ketahui itu semua dari emosi. Dan bukan cuma ngebunuh musuh, keluarga yang paling dekat saja terjadi menimpa pembunuhan karena emosi ini. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Sebelum itu terjadi hal-hal jelek tadi, baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Saat lagi emosi sama istri, istri emosi sama suami, berlindung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan dituruti emosinya. Jangan diturutin emosinya. Berapa banyak keluarga yang sakinah puluhan tahun hancur karena emosi cuma 1-2 menit. Bisa selesai. Karena emosi yang gak bisa diatur, gak bisa ditahan. Hati-hati dijaga. Ibu-ibu jaga juga emosinya. Ada emosi yang dosanya berkali-kali lipat. Dosa emosi iya, dosa kurang ajar dapat. Seperti perempuan, wanita kepada suaminya, anak kepada orang tuanya. Ketika kita marah, hati-hati, jaga emosinya. Memang kadang-kadang mungkin ya kita sering beralasan begini, dia duluan yang salah. Kita lebih mudah emosi kepada yang lebih tua. Kita yang bodoh emosi kepada yang lebih alim. Dia duluan yang salah. Memang kadang-kadang. Tapi emosi kita itu juga salah. Emosi kita itu kurang ajar kepada mereka. Banyak nanti anak kepada orang tua, istri kepada suaminya salah. Tapi emosi kita kelewat batas, hati-hati. Misal suami salah malam terlambat pulang, ada janji, dikunci pintu sama istrinya, ditelepon kada diangkat sampai pagi, tidur di luar. Misal kadar kesalahannya sama kadar hukuman yang dikasih sebanding nggak? Kalau nggak sebanding dosa loh. Makanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dia lagi kesel itu jangan. Kita ini contoh. Ada orang nyentil telinga kita, marah kan kita, kesal kan? Itu kita nggak boleh ngebalas lebih dari sentilan itu. Misal kita disentil langsung kepeleng balas. Nanti di akhirat yang dihisap kita. Kita yang ditanya apa hukum apa dimintai pertanggungjawaban akan apa yang kita kerjakan. Dan ini sering kita lakukan ini. Kita ngira, ya Allah ini nih di dunia ini dia nyentil saya ini ya Allah, hukum dia. Pas dibuka bukunya, kamu ngebales sudah kok, nempelin lagi balasnya. Sekarang kamu yang dihukum karena balasannya lebih. Suami dicuekin istri 15 menit, balas cuekin istri 1 minggu. Ini kan emosi. Itu dihukum loh di akhirat nanti. Jangan dikira kalau ada orang salah sama kita terus kita tuh bebas ngebalas kesalahannya dia. Ini di sini makanya diajarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah emosi, cepat-cepat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biar reda. Jangan sampai tadi kita itu kalau emosi selalu kelewat batas. Sulit. Emosi bisa nahan tidak terlewat batas. Sulit. Nah ini kalau bisa ada yang bisa nahan emosi sampai nggak keluar batas, ini orang-orang hebat. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis sebelumnya, laisa syadid nama syadid man yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang hebat itu yang kuat, yang jago itu yang bisa ngatur diri ketika dia emosi. Tapi ini sedikit. Belum tentu Sri Nanggang ini ada 1-2 orang. Belum tentu ada. Itu yang tadi yang ribut berdua tuh sahabat tuh, bukan orang awam. Sahabat aja kadang-kadang ada emosi. Ya. Apalagi kita yang orang awam. Nah ini bacaan bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kemarahan itu api. Ya, kemarahan itu dari setan. Memadamkannya apa? Berlindung kepada Allah dari syaitanir rajim. Sudah kita bahas juga ya. Yang emosi dalam keadaan berdiri, suruh duduk. Lagi marah nih berdiri, pegang tangannya. Biasanya kalau kita marah tuh tangan bergerak menunjuk dan lainnya. Tahan tangannya, duduk. Suruh duduk. Ini mengurangi emosi. Emosi lagi dalam keadaan duduk, rebahan, tiduran. Ini mengurangi emosi. Belum hilang juga tiduran, wudu, sholat sunnah 2 rakaat.
Wudu sholat sunnah 2 rakaat. Nggak hilang juga, dia udah kelewat batas. Nggak hilang juga, mandi. Suruh mandi. Hilangkan emosi. Kalau orang mukmin cukup tadi baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, biasanya hilang itu emosinya itu. Hadis selanjutnya. Ini yang tadi sempat kita bahas. Ada orang emosi tapi nggak ngelawan. Nggak ngelawannya itu bukan karena bisa ngontrol emosi, tapi karena dia takut. Kebetulan yang mancing emosinya orang hebat. Di sini Rasulullah SAW bersabda dari Sayyidina Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadhama ghaidan wa huwa qadirun ala yunfidahu da'ahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamati hatta yukhayyarahu min al-huril 'aini ma syaa. Man kadhama ghaidan, barang siapa yang memadamkan amarahnya, wa huwa qadirun ala an yunfidahu, sedangkan dia itu mampu meluapkan amarahnya. Ini orang yang nahan emosi padahal dia mampu. Aslinya dia kesal sama orang ini, dia mampu nih ngehajar orang itu, dia bisa. Dia punya kekuatan. Lawannya nggak bakal berkutik sama dia. Ini kan yang tadi saya gambarkan ya, nggak ngelawan tapi karena nahan amarah, bukan nggak melawan karena takut. Dia nggak melawan padahal dia kuat, dia ini hebat, dia mampu meluapkan emosinya. Mau dipukul bisa, mau mencaci musuhnya nggak bisa melawan. Dia malah nahan, dia tahan emosinya. Ini hebat. Nanti di akhirat da'ahu subhanahu wa ta'ala, di hari kiamat Allah memanggil dia ya, di hadapan, di atas seluruh makhluk. Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fulan bin fulan, bangun. Ini orang yang bisa nahan emosi walaupun dia mampu meluapkannya. Dipuji oleh Allah, diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditunjukkan ini tingginya darajat tadi. Lalu yukhayyaru, sampai dia disuruh milih minal huril aini, dari bidadari masya'a, yang dia inginkan. Mau berapa, mau yang mana, tidak dikasih batas. Ayo, kepengen bidadari yang mana, ambil. Ini nggak pakai batas ya. Kalau amal-amal yang lain ada batasnya loh. Ini pahalanya di surga istana segini, ini nggak ada batasnya. Ini tidak ada batasnya. Kenapa? Karena sabar itu ya, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nanti di akhirat itu akan diberi balasan orang-orang yang sabar dengan pahala tanpa hitungan. Orang sabar itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pahala? Tanpa batas. Tanpa batas. Bukan cuma sekedar hafal, bukan cuma sekedar beramal, tapi menahan amarah ini lebih hebat. Kita. Mungkin bapak-bapak kalau ditanyain, Pak, kuat nggak sholat 1000 rakaat? Kuat nggak sholat 100 rakaat? Ada yang kuat tahan. Ya walaupun habis sholat langsung turun mesin, ya, tahan 1000 rakaat. Kita sholat kuat-kuat aja. Suruh ngaji bisa aja tahan. Suruh amalia 1 jam 2 jam, banyak yang tahan, banyak yang kuat. Tapi coba disuruh nahan emosi, sedikit yang lolos. Ini kita nih bangun dari sebelum sahur tadi bangun. Karena sholat subuh berjamaah, kuliah subuh. Banyak kan orang kampung ini yang bisa kita kumpul, banyak kan bisa. Coba disuruh nahan emosi, belum tentu di antara kita ada 1-2 orang yang mampu benar-benar menahan ya, nggak ada sama sekali. Sedikit yang mampu, sedikit, sulit soalnya, sulit sekali. Yang mampu itu orang-orang istimewa,
mampu emosi mampu melakukannya tapi dia tahan. Nah, ini orang yang mampu menahan seperti ini orang istimewa, julukannya halim, yang bisa dipancing dengan kemarahan. Ada orang rajin ngaji Al-Quran, kayak ini bulan Ramadan ini ya, mulailah biar semangat ngaji Al-Quran, semangat sholat tarawih. Jangan lupa ini hal ini. Jangan ngaji Al-Quran sebulan hatam 10 kali misal, apalagi cuma sekali hatamnya. Anggap sebulan hatam 10 kali biar kali 3 hari sekali hatam, kuat ngaji. Tapi dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Yang seperti ini sayang. Kadang-kadang emosi kita itu bisa menghilangkan pahala yang kita kerjakan. Ingat ya, kita ini sekarang berada di bulan sabar. Sebetulnya sabar ini bukan bulan Ramadan aja. Ramadan itu pelatihan, ibarat kata karantina mungkin ya, karantina buat sabar. Di bulan ini kita disuruh menahan diri biar sabar. Bahkan kalau ada yang caci jangan balas. Kayak tadi disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, di bulan ini juga suruh tambahin bacaan la inni shaim. Ada yang caci kita, ada yang ngajak ribut kepada kita, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu jawabin orang tadi, inni shaim, aku puasa. Jawabin dia. Kenapa? Biar stop. Ingat ya, dijawab aku puasa. Biar apa? Biar dia stop, nggak terus. Nah, itu kalau orang yang ngajak ribut ngerti hukum agama. Mungkin kalau sekarang ribut sama orang, dia jawab aku puasa. Emang kenapa biar puasa? Dia nggak paham. Misal zaman dulu kan Rasulullah ngajarkan begitu. Kalau ada orang ganggu, ngajak ribut, fa in syatamahu ahad, ngajak debat, ngajak ribut, falyaqul inni shaim. Suruh bilang sama Rasulullah, aku puasa. Kenapa? Dia langsung paham, diem, nggak ngajak ribut lagi. Kalau zaman sekarang beda. Dia ngajak ribut kita, terus kita jawab, "Ulun puasa." Malah tambah jadi dia. Memang kenapa biar puasa? Pakai pamer-pamer lagi nih. Kalau sekarang begitu. Tapi lihat dulu, diajarkan sama Rasulullah SAW kalimat-kalimat seperti itu. Itu untuk apa? Menyetop keributan. Orang puasa itu nggak boleh ribut, nggak boleh ngobrol macam-macam. Jangankan di bulan Ramadan, jangankan di waktu puasa. Selain bulan ini, di waktu biasa kita nggak boleh emosi, nggak boleh marah. Apalagi di bulan mulia ini, bisa hilang loh bahasa kita tuh. Dari mulai sekarang ini subuh sampai maghrib kita nahan lapar dan haus, nahan macam-macam pahala banyak, hilang ternyata. Kenapa? Emosi, marah, sampai melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahanlah emosinya, maka akan mulia. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, selanjutnya dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang yang mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jariyah bin Qudamah. Jariyah bin Qudamah ya, ada khilaf ulama siapa orangnya. Jadi orang tadi mendatangi Rasulullah SAW, lalu dia meminta wasiat kepada Rasulullah SAW. Ausini ya Rasulullah, beri aku wasiat. Ya Rasulullah, ausini, beri aku wasiat ya Rasulullah SAW. Apa jawabannya Rasulullah? La taghdab. Inilah wasiatnya Rasulullah. Guru wasiati ulun. Apa wasiatnya? La taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, diulangi lagi. Ya Rasulullah, wasiat. Minta wasiat yang lain, minta tambahan. Ya Allah, minta wasiat lagi. La taghdab, jangan marah. Ya Rasulullah, minta wasiat lagi. Jangan marah. Diulang-ulang. Wasiatnya Rasulullah satu aja. La taghdab, jangan
Qala la taghdab. Itu aja jawabannya Rasulullah SAW. Jangan marah, jangan marah. Memang nggak ada wasiat lain? Ada. Wasiat banyak sekali. Jangan maksiat. Wasiat itu kan lebih umum itu. Tapi wasiatnya Rasulullah di sini jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu saja. Kenapa? Beberapa hal. Satu, ini marah ini umpannya setan. Kalau sudah marah, itu gampang sekali setan mempermainkan kita. Orang itu kadang-kadang nggak berani maksiat, tapi pas marah berani maksiat. Makanya Rasulullah ngasih wasiat jangan marah. Ada di antara kita ini orangnya taat, baik, nggak gampang emosi, nggak gampang maksiat. Tapi kalau lagi emosi, lagi marah, lupa diri, berani ngelihat yang haram. Ini bukan marah kelahi misalnya. Kalau orang marah mukul, marah, adu mulut, ya memang begitulah orang marah. Kadang-kadang ini ada orang kalau dia emosi larinya ke yang haram. Marah, akhirnya karena emosi, karena marah, setan kesempatan ditariklah oleh setan melakukan maksiat. Marah emosi nggak tahan, akhirnya jadi minum-minuman keras. Marah emosi nggak tahan, akhirnya main wanita. Marah emosi nggak tahan, akhirnya ini dan itu. Kan sering terjadi. Ketika marah melakukan yang haram. Padahal kadang-kadang haramnya itu nggak ada hubungan sama yang dia kerjakan, sama emosinya dia. Emosi sama istri, urusan rumah tangga, marah, pergi keluar melakukan yang haram. Seharusnya marah ya ribut aja di rumah, selesai. Ini keluar melakukan yang haram. Kebalikannya begitu juga. Laki begitu, perempuan seperti itu, hati-hati. Makanya Rasulullah SAW ketika ada seseorang minta wasiat, Rasulullah bilang jangan marah. Karena marah ini bisa bikin bermacam-macam kemaksiatan. Mirip-mirip sama khamar, sama mabuk. Mirip. Mabuk itu kan dikatakan ummahatul kabair, ibu dari macam-macam dosa besar. Karena kalau sudah mabuk, dia bisa melakukan macam-macam. Dulu ada satu orang digoda sama iblis, disuruh zina nggak mau, disuruh ngebunuh nggak mau, disuruh melakukan yang haram tidak mau. Akhirnya digoda, dipancing sampai dia mabuk. Nah karena dikira mabuk ini hal ringan, mabuklah dia. Ternyata setelah dia mabuk, dia berzina, lalu dia bunuh perempuan yang diajak berzina tersebut. Tiga-tiganya kena kerja karena satu maksiat tadi. Apa itu? Mabuk, hilangnya akal sehat. Ketika marah, kurang lebih aja sama seperti mabuk. Marah ini hilang akal sehat kita. Bahkan bisa lebih parah. Kalau mabuk kan ketutup total. Kalau marah itu masih ada, tapi kita berani. Orang marah itu dia nggak hilang akalnya, ya ada, tapi dia berani melakukan hal-hal yang diharamkan. Hati-hati, jangan sampai marah. Nah, caranya gimana biar nggak marah? Ini pertanyaannya. Kalau tadi kan sudah diajarkan sama Rasulullah. Kalau emosi, kalau marah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu cara kalau sudah marah biar berkurang emosinya. Ini cara biar nggak marah gimana? Cara biar nggak marah yang paling aman, jangan banyak ketemu orang kecuali penting. Itu caranya. Cara biar nggak marah gimana? Jangan kumpul orang. Ketemu secukupnya, sewajarnya. Ada orang memang begitu, dia nggak bisa nahan emosi, susah. Jangan banyak-banyak kumpul. Keluar ke masjid, pengajian, saruan, diundang sama orang acara hadir, nggak usah lama-lama. Dan jangan banyak menilai orang lain, banyak tutup mata. Kelihatan orang ngapain aja tutup matanya. Artinya jangan ikut komentar. Ini lebih aman. Ibarat kata, biar aman deh, tangan nggak kebakar. Gimana caranya? Jangan main api. Orang yang sering menyalakan api paling sering dia terkena api. Orang paling sering kesetrum siapa? Itu tukang listrik itu. Ibu rumah tangga yang kerjaannya ngurusin dapur jarang kesetrum, kena pisau sering tangannya, karena urusannya pegang pisau.
Begitu cara kita. Biar nggak marah gimana? Jauhi itu tempat-tempat marah. Apa tempat marah? Manusia. Banyak main sama kucing, piaraan hewan, jarang biar marah kan. Itu pun kadang-kadang karena manusia nggak tahan marah sama hewan. Jauhi tempat-tempat marah. Nggak ada lain caranya kecuali itu ya. Nggak ada lagi caranya kecuali itu. Susah. Orang mau kumpul sama orang terus nggak ada emosinya, nggak ada marah, sulit kecuali pian hebat. Tapi kalau masih kayak awam seperti kita ini, kurangin. Bukan nggak kumpul sama sekali ya, kurangi. Kumpulnya hanya dalam keadaan yang baik. Lihat ya, minta wasiat berkali-kali. Wasiatnya cuma satu dari Rasulullah SAW, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ada satu orang, ini kisah dulu di Yaman. Dia ini emosian, gampang marah. Kan nggak boleh kumpul orang-orang kayak gini. Dia kalau nggak boleh keluar, sering-sering di rumah aja. Karena kamu marah, gampang marah. Kelihatan orang salah sedikit, terganggu sedikit, ribut, nggak boleh keluar. Subhanallah, datang waktunya pergi haji. Haji ini uji coba emosi tinggi loh. Akhirnya teman-temannya, orang-orang yang dekat sama dia ngomong, nggak usah haji, sudah percuma kamu. Haji itu la rafatha wala suquq wala fusuqa wala jidal. Gak boleh ngomong kotor, gak boleh ngomong kalimat fasik, gak boleh berdebat. Kamu ini sekarang sedikit-dikit caci maki orang, dikit-dikit ribut. Percuma haji, habis pahalanya. Sindiran ya. Tetap kan waktu berangkat haji tetap berangkat ya. Cuman diakali sama dia. Biar gak marah, kan dia suka caci orang. Nasihatin haji gak boleh caci, gak boleh maki. Akhirnya dia tahan, saya gak caci kalau gitu. Dia bawa buku ditulis tuh cacian-cacian. Misal bahasa Banjar apa ya? Bahasa Banjar. Macam-macam lah kalimat kotor. Yang buat caci-caci orang ditulis sama dia. Dibawa, dilipat-lipat taruh kantong. Kesel sama orang macam-macam sedikit, diambil satu kertasnya dikasih. Nih, baca. Dibuka cacian. Jalan lagi kesel sama orang lagi, ambil, kasih satu lagi. Kelihatan orang ganggu banget sama dia, dikasih 3. Lipat 3, kasih 3. Sampai lagi tawaf, ditabrak orang dari belakang. Dah. Langsung dipegang orangnya, diambil kertasnya semua, dikasihin ke orang yang tadi. Itu bukan berarti hilang ya, bukan berarti nggak dosa juga loh. Dosa juga, sama aja. Mencaci orang itu pakai mulut dosa. Pakai tulisan tuh, tahan marah kayak tadi ini. Itu cerita, itu cuma cerita kiasan. Caci pakai mulut kayak apa? Dosa juga. Walaupun kayak tadi kisah itu sebetulnya kisah lebih dibawa ke kisah candaan ya. Salah. Bener ya, kita ini sering kan ngerasa pakai handphone bisa marah, diem mulutnya, tapi nulis di status. Sama itu, sama seperti mengucapkan dengan lisan. Dijaga lisannya, dijaga juga tangannya. Ini nasihat hebat dari Rasulullah SAW. Minta wasiat apa? La taghdab, jangan marah. Satu tadi ya. Karena marah itu berbahaya, bisa bikin kita melakukan bermacam-macam maksiat. Makanya Rasulullah mengulangi itu. Dan yang kedua, Rasulullah itu kalau ada orang minta wasiat, minta nasihat, dinasehatin sesuai dengan keperluannya. Ini yang datang orang kelihatan emosian, dinasehati apa? La taghdab, jangan marah. Berapa banyak sahabat minta wasiat, dapatnya macam-macam. Ada yang minta wasiat disuruh takwa, ada yang minta amalia disuruh zikir. Yang ini minta wasiat disuruh jangan marah. Orang itu diberi wasiat sesuai dengan keperluannya. Ada orang datang, kelihatan orangnya kurang ilmu,
Nasihatnya apa? Belajar Pak yang banyak. Ada orang datang kelihatan ini nggak pernah ke masjid. Ditanyai adzan jam berapa nggak pernah tahu. Masjid pian namanya apa? Kada tahu. Nama masjid samping rumahnya nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu namanya tapi sering ke masjid nggak ada masalah ya. Ini contoh aja. Biasanya nggak pernah ke masjid bisa. Kelihatan ini orangnya nggak pernah ke masjid. Nasihatnya apa? Ayo Pak, yang rajin ke masjid. Jangan nasihat nggak sesuai. Ini orang udah jarang ke masjid, ketemu kita nasihatin apa? Pian jangan keluar rumah lah, kada baik. Jangan keluar rumah kada baik. Keluar rumah ketemu orang itu banyak jeleknya. Akhirnya tambah jadi nggak ke masjid, dia keluar. Sesuaikan dengan orang yang minta nasihat. Nah kebetulan ini yang minta nasihat orang yang suka marah. Nasihatnya apa? Jangan marah. Wa an Abi Hurairah, selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khati'atun." Hadis terakhir tentang sabar. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala", akan tetap ada bala bil mu'mini wal mu'minah, bersama orang mukmin wanita dan laki-laki dan wanita. Artinya kita ini orang-orang yang beriman selalu kena bala, selalu ada bala. Entah berat ataupun ringan. Selalu ada bala dengan orang mukmin dan mukminah fi nafsihi, baik pada dirinya, wa waladihi, anaknya, wa malihi, dan hartanya. Sampai kapan? Hatta yalqallaha ta'ala, sampai dia menghadap Allah, wa ma 'alaihi khati'atun, dan di atasnya, artinya pada dirinya tidak ada satupun kesalahan. Maksudnya orang mukmin itu yang terus kena bala, ya bala itu sudah kita bahas ya. Walaupun ketusuk duri di kaki itu termasuk kategori bala. Bala itu tetap selalu kena. Kalau kita terus-terusan kena bala, nanti ketika menghadap Allah, dosa kita tidak ada, hilang semua, dihapus karena bala yang menimpa kita. Ini hadis ini ajakan untuk sabar. Ada orang, ulun nih kok baru sehat dari satu ini, kena sakit yang lain. Baru selesai dari masalah ini, kena masalah yang lain. Musibah nggak berhenti. Sering kita rasakan kayak gitu ya. Kita kena musibah nggak pernah berhenti, ganti. Selesai satu, ganti yang kedua. Dua belum selesai, nambah yang ketiga. Nah ini yang seperti ini, jangan takut. Bala kalau menimpanya orang mukmin, ingat ya, orang mukmin yang yakin kepada Allah, pasrah kepada hukum Allah, dia tetap taat. Ini musibah-musibah tadi ternyata bermanfaat. Apa itu manfaatnya di akhirat? Yalqallah, ketika dia menghadap Allah, dibangkitkan di kiamat nanti. Wa ma 'alaihi khati'atun, dia enggak punya dosa walaupun satu. Khati'atun cuma satu dosa aja enggak ada. Ini dikatakan oleh ulama, zahirnya baik dosa besar ataupun dosa kecil sama diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu bisa menjadikan penghapus dosa. Nah, di sini ada letak khilaf ulama. Hadis ini kan kelihatan ya, nggak ada nyuruh sabar di hadis ini. Orang mukmin selalu kena bala sampai dia mati, ternyata nggak ada dosanya, dosanya akan terhapus. Nah di riwayat ini kan ada orang mukmin selalu kena bala, nggak ada omongan dan dia sabar, nggak ada di hadis ini. Nggak ada kan omongan dan dia sabar. Dia nggak ada di riwayat ini omongan dan dia sabar, nggak. Hatta yalqallah, sampai dia kembali kepada Allah, meninggal dunia, dan dia nggak punya satu dosa. Maksudnya apa? Ini ulama ada berbeda pendapat dan sudah kita bahas dulu sebelumnya. Kita ini
Misal contoh kena bala sakit ya. Saya ini dikasih pengampunan dosa karena sakitnya atau sabar sakit. Bedakan ya. Pagi-pagi sakit. Apakah sakit ini menjadi penghapus dosa? Saya dapat pahala besar karena sakit atau karena sabar? Yang dapat pahala tuh sakitnya apa sabarnya? Bedakan ya. Beda kan? Sabar atau sakitnya. Kalau dibilang sakitnya berarti walaupun tidak sabar dapat pahala. Nah, ini dijelaskan sama ulama perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan yang jelas ini yang paling kuat sebetulnya ini ya sabarnya. Soalnya kalau nggak sabar apa ibadahnya dia? Semua orang di dunia ini kena bala. Berarti semuanya diampuni dosanya. Kalau dia nggak sabar, berarti nggak ada satupun di dunia ini yang bakal kena dosa. Jadi yang dipahalai apa? Sabar atas sakitnya. Cuman sebagian lagi mengatakan kalau orangnya mukmin, orangnya baik, yang penting tidak mengeluh. Yang penting tidak mengeluh. Diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak mengeluh itu juga sabar. Diam aja. Ya walaupun ada mungkin rintihan, tapi tidak keluar batas, tidak kelewat batas, tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis terakhir, hadis ke-25. Nanti tinggal beberapa hadis lagi kita selesai bersabar. Ini saya ringkas, saya percepat ya, nggak seperti sebelumnya saya jelaskan panjang. Memang biar cepat selesai bersabar ini, biar satu pertemuan lagi selesai. Jadi kita ingat-ingat ini, kita ingat-ingat sekarang kita berada di bulan puasa, bulan sabar. Dikatakan kenapa puasa pahalanya mulia? Karena puasa itu melatih kesabaran, dan sabar pahalanya adalah surga. Bukan surga sebetulnya, lebih dari surga. Karena pahala yang diberikan bagi orang-orang yang sabar diberikan tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu akan diberi balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan pahalanya tanpa perhitungan. Jadi sangat banyak. Latihlah kesabaran. Mulai sekarang mulutnya dijaga, jangan berbicara yang macam-macam. Dijaga telinganya, jangan dengar sesuatu. Biar sabar itu pertama-tama mulainya dari mana? Jangan mendatangi tempat-tempat yang bikin kita emosi. Jangan mendengar sesuatu yang bikin emosi. Tutup berita. Biar dengerin bicaranya minyak goreng aja langsung emosi semua. Tutup telinganya. Jangan emosi. Walaupun memang pantas kita emosi, tapi jangan, percuma. Emosi kita tuh tidak ada gunanya. Mending sabar, mending usaha. Ingat ya, sabar itu bukan berarti diam disiksa, bukan, tetapi tidak marah. Walaupun biar ada bergerak sesuatu, tapi tidak marah. Itulah sabar. Nanti kita akan bahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa selalu sabar, bisa menahan diri dari emosi. Mudah-mudahan diberikan taufik oleh